Saya Muhammad Nawal Farabi. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa pengaruh negatif dari perkembangan iptek. Yang pertama, dapat mempengaruhi pola pikir. Kenapa? Karena di era yang serba cepat ini tentunya menghasilkan perangkat-perangkat elektronik yang canggih seperti handphone, laptop, dan komputer yang dimana orang dapat mengakses segala informasi dari seluruh dunia hanya dengan menggunakan perangkat tersebut, sehingga tidak dipungkiri bahwa di antara berita-berita yang masuk pasti tentunya ada berita hoaks, dan berita hoaks tersebut jika tidak pandai disaring oleh warganet tentunya akan membuat pola pikir orang atau cara pandang orang terhadap sesuatu akan berubah dan dapat menimbulkan perpecahan hingga antar kelompok. Yang kedua, menimbulkan permasalahan sosial. Di era yang serba cepat ini tentunya semua orang menginginkan segala sesuatu yang efisien, hemat, dan murah. Oleh karena itu, pabrik-pabrik dan restoran-restoran, bahkan hingga restoran sudah menggantikan pelayannya dengan robot, dan pabrik sudah menggantikan lini penyusunannya dengan robotik, sehingga kebutuhan tenaga kerja tentunya berkurang, sehingga ini akan menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran, kemudian dibarengi dengan angka kemiskinan yang tinggi hingga angka kriminal yang tinggi. Dan yang ketiga, menyebabkan kerusakan lingkungan. Mengapa? Karena dengan adanya pabrik-pabrik tadi tentunya akan mengganggu keseimbangan atau kesinambungan dari wilayah sekitar padi tersebut. Bisa saja padi itu membuat hutan menjadi gundul, sungai tercemar, hingga bisa menimbulkan kerusakan seperti banjir, tanah longsor, kemudian pemanasan global. Dan yang terakhir, ketergantungan menggunakan pestisida. Kenapa? Karena pestisida sangat ampuh, sehingga petani sering menggunakannya, tidak menggunakan cara alami yang tentunya jika digunakan terus-menerus tidak terkontrol maka akan membuat tanah atau ekosistem di sekitar tanah tersebut akan menjadi terganggu dan tidak subur. Dan yang kelima, terjadi serangan hama. Mengapa? Karena dengan penggunaan pestisida tersebut petani cenderung akan menggunakan cara memberantas hama menggunakan pestisida tersebut, tidak menggunakan cara lama seperti menyelingi, misal menanam padi kemudian diselingi dengan menanam kedelai untuk memutus rantai makanan hama padi, sehingga mereka akan menanam padi terus menerus, maka hama padi akan terus berkembang dan mungkin beradaptasi dengan pupuk kimia tersebut. Dan yang terakhir, mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Ini sangat berkaitan dengan poin nomor 2 tadi, di mana menimbulkan permasalahan sosial, di mana kebutuhan tenaga kerja akan dikurangi. Misal contohnya di era sekarang mekanisasi pertanian. Dulunya pertanian itu membutuhkan beberapa orang untuk memanen, menggiling, dan mengubah padi menjadi beras. Namun sekarang itu bisa dilakukan dengan satu mesin. Mesin tersebut bisa memanen, bisa menggiling, bahkan bisa mengubah padi menjadi beras dengan satu mesin, sehingga kebutuhan tenaga kerja menjadi berkurang. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum.